selamat datang lagi di PR The Series episode praktis PR Daily Activity. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol seru-seru nih. Sebelum kita ngobrol, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, halo semuanya. Kenalin, nama aku Adinda Junior Selin. Aku dari angkatan 24. Dan kamu? Perkenalkan, nama aku Lul Asyata Karmadani, Putri Tangga Eka dari angkatan 24. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasoli Kirana, biasa dipanggil Maka dari angkatan 24. Oke, nah sekarang kita bakalan ngomongin tentang satu film atau buku yang merubah hidup lo. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke. Langsung ya, ceritain dong kalian film atau buku yang menurut kalian tuh wah merubah banget hidup kalian. Dari aku tuh udah pasti aku bakal jawab buat When Life Gives You Tangerines. Apalagi itu juga sempat viral banget ya. Yes, betul banget. Jadi menurut aku tuh film ini tuh, drakor ini tuh nggak cuman buat ngasih kita kayak ngasih tahu cerita sedih tentang keluarga mereka, kan emang di situ poinnya yang di highlight tuh tentang sedihnya ya. Tapi tuh menurut aku bisa kayak ngubah gimana cara pandang hidup kita, gimana cara kita bisa ngeraih mimpi kita juga dari karakternya itu. Jadi menurut aku itu best banget, itu kayak ngebuka apalagi pikiran kita. pemerannya siapa? Ayu dan Bogum. itu totalitas banget. Itu aktor bagus banget guys. Bagus. Sekarang kita tanya kamu. Oke, kalau dari aku itu ada satu buku judulnya The Power of No by Eckhart kalau nggak salah. Jadi itu tuh tentang gimana kita ngatasin pola pikir masa lalu kita. Itu tuh keren banget. Supaya kita gak terjebak di atas masalah. Maju terus hidup kita. Iya. Terus maju tak gentar. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya, gimana sih kalian bisa nemuin buku atau film itu tuh kalian tuh iseng atau kak dapat dari temen atau kayak gimana? Coba dari kamu. Jujur aku tuh awalnya iseng karena di TikTok tuh banyak banget cutscene dari yang booming, part yang booming kan. Sebenarnya tuh awalnya nggak terlalu tertarik, cuma kayak oh mungkin bakal nonton tapi nggak yang tertarik banget. Tapi akhirnya coba nonton satu episode. Oke lah, episode pertama masih oke. Kalau lanjut episode 2 kok makin gimana gitu, kita makin upset gitu, makin kena hati gitu kan. Akhirnya lanjut baru episode 5 udah dibuat nangis. Itu udah seru banget. Pokoknya itu udah gue lanjutin terus sampai akhir. Jadi dari scroll TikTok ya, jujur aku juga pengen banget nonton. Ya kan, viral banget soalnya. Apalagi scene-nya ini yang Itu banyak banget di TikTok. kita lanjut ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh dari temen aku tuh waktu itu kayak struggle gitu sama kecemasannya. Nah terus dia tuh ngerekomendasiin, kan gue juga ada kecemasan gitu, kayak sering kayak deg-degan apa gitu. Stres ya? Ya stres, apalagi ya Guys, banyak editan ya gitu ya. Nah udah kayak gitu tuh dia tuh bilang buku ini tuh bagus buat kayak kondisi gue sekarang, dan akhirnya gue baca dan ternyata bukunya emang mind blowing itu. Bagus. ternyata word untuk dibaca guys. Apalagi buat kita anak kuliah yang pasti stres banget, selalu struggle. Aduh. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ada gak sih karakter yang benar-benar kak, cocok banget gitu ya. Dan itu tuh gue banget. Coba. Boleh. Kayak Esun sih pasti banget sebagai, dan yang bikin lebih relate lagi adalah Esun anak pertama, aku anak pertama. Jadi itu kayak itu relate banget, apalagi Esun tuh bisa dibilang dia kan hidupnya besarnya tuh nggak yang perfect banget, kayak yang dia tuh tidak besar dari keluarga yang punya privilege, tapi orang tuanya tetap membusahakan dia, tapi dia jadinya kayak keras kepala, dan dia tuh kayak tipikal yang nggak bisa ngasih tau emosi dia gitu ke orang tuanya kalau dia tuh kasih tapi nggak mau gitu. Dan apalagi pas dia bilang kalau misalkan dia dikasih tawaran buat nuker ayahnya sama orang yang kayak paling kayak dia tetap mau ayahnya, itu kayak itu tuh kena banget ya. Dan itu menurut aku relate banget karena aku juga emang sedekat itu sama ayah. Jadi itu kayak Esun adalah top tier guys, hidup Esun. Jaya. Esun Jaya. Esun Jaya. Bukunya ada gak karakter yang menurut lu tuh wah
inspirasi gue banget ada sih. Jadi sebenarnya kan novel gue tuh ini kayak gak ada karakternya gitu. Jadi penulisnya tuh bilang tentang gimana caranya kita mengelola kekuasaan pikiran. Nah, jadi di situ tuh kayak dia tuh bilang kayak kita tuh sebenarnya bisa mundur dulu buat jadi pengamat dari pikiran kita sendiri. Dan itu tuh kayak benar-benar kayak bermanfaat banget buat gue yang sering overthinking, mikirin masa depan, masa lalu gitu. Overthinking ya. Deep ya. Tapi banget. emang sih kita selalu overthinking gak sih tiap malam? Gak pernah. Nah, apalagi kalau udah di usia kayak gini ya. Iya, Wow, overthinking. semua pahit dimakan. Aduh. Semua pokoknya dia overthinking. Ya ih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada gak sih part-part yang kayak ngena banget di hati kalian kayak oh my god gitu? Oh my god. Ada gak? Dari kamu. Boleh. Jadi pokoknya ada satu scene dan aku tuh udah nulis karena emang itu kata-katanya tuh harus ditemplokin kayaknya kalau bisa ditato ya di otak. Jadi di drakor itu dibilang hidup tuh terasa begitu berat ya kan. Sampai kamu merasa tidak kuat lagi tapi jangan menyerah. Jangan menyerah guys. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan bilang pada diri sendiri bahwa kamu itu harus terus bertahan. Dan kamu akan bisa bernafas lagi. Wah, itu pas dibaca. Ya, jadi pas nonton scene itu langsung aku ketik. Itu soalnya bagus banget kan. Karena menurut aku itu tuh udah cukup kayak menyentuh banget lah kayak, siapa sih yang gak merasa kayak gitu? Pasti orang ada masanya ngerasa kayak gitu dan pasti kalau dikasih kata-kata seperti itu kan relate ya. Jadi rada nyek gitu. Ya harus bertahan Bertahan dulu baru kita bisa nafas lagi. Yang penting intinya apa? Kita harus bertahan. Iya. Bertahan guys. Kalau bisa rehat dulu tapi tetap bertahan. Iya. Jadi nafas dulu. Wah, bagus banget. Kayak Ina Kak, ada gak? Ada banget. Jadi ada satu motivasi dari Eckhart ini yang selalu gue simpen di HP gue. Nih, dengerin ya. Kayak nothing ever happen in the past, it happen now. Gak kan? Deep banget ya. Itu deep ya, itu Iya, deep deep banget. banget. Itu tuh kayak ngemotivasi gue banget biar gue nggak kayak terjebak di masa lalu gue dan terus mikirin hal-hal yang belum kejadian. Jadi biar gue nikmatin hidup gue sehari-hari. Tapi kita sering gak sih kayak mikirin yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi di hidup ini, tapi kayak kita tuh udah mikirin kepikiran, udah pusing sendiri. Iya, bakal malu deh kalau terjadi gitu kan padahal belum ya. Padahal juga gak apa-apa kalau udah kejadian. Dan orang juga pasti nggak akan inget banget. Iya, kayak ya mungkin di kita ingat tapi ya di orang juga Orang ingat. orang Kayak bakal udah biasa ingat. aja. Orang-orang. Jadi live your life guys. Iya. Karena orang nggak akan inget apa-apa. Iya, betul. Kalian terus. Iya. Wah, bagus banget. Oke banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada keputusan yang langsung kalian ambil setelah baca atau nonton? Aku pribadi ya sebagai orang yang sangat melihat karakter Esun ini, aku tuh jadi berani banget buat aku tuh mau ngomong kalau misalkan aku mau A, aku ngomong A gitu. Dia tuh straight to the point kalau dia tuh mau ngejar mimpinya ke orang tua, tapi dia bisa buktiin kalau dia tuh emang mampu dan bisa untuk melakukan hal itu. Dia bisa ngebuktiinnya dan juga jadi kita sadar tuh kalau kita tuh nggak harus diem terus guys. Kita tuh bisa berbicara apa yang kita mau. Kita harus speak up ya. Kita harus speak up. Bener banget, kita harus speak up apa yang kita mau. Jangan dipendam. Guys, Itu keputusan kita. We live our life. Jadi apapun yang ada di hidup lu adalah keputusan lu sendiri. Gitu. dan hidup kita. Gak ada yang boleh ngatur. Gak ada yang ngatur. Kita yang We live our ngejalanin. life guys. Yes. Oke, kalau Naka sendiri. Oke, kalau dari gue tuh kayak setelah gue baca buku ini, kayak awalnya gue tuh mikir hidup gue tuh jalan terus ngebut. Nah, setelah baca buku ini tuh gue kayak harus stop scrolling terus karena kayak scrolling medsos tuh bikin gue kayak gak nikmatin hidup gue sekarang loh. Iya sih, betul banget. Stop di medsos ya guys. Nah, Iya. setelah itu tuh kayak gue jadi stop dulu, kayak rehat buat ngobrol sama orang-orang terdekat, buat nikmatin hidup gue sekarang gitu aja. Oh, sama berarti kayak tadi harus bertahan dulu dan diem dulu kan. Kalau misalnya kalian udah diterak capek tuh kayak stop aja dulu, nafas aja. Bengong nggak apa-apa. Yang penting stop diam. Iya. Kita harus menghirup dulu. Oke, gitu. Meditate. Ya, lanjut. Menurut kalian nih, kalau kalian gak baca sama gak nonton, itu kalian bakalan kayak gimana? Mungkin aku masih kayak bakal nyangkal perasaan aku sendiri sih, kayak aku nggak berani speak up karena kan kayak
mostly tuh drakor-drakor yang aku tonton selain When Life Gives You Tangerine itu kayak karakternya masih nahan perasaan kan, baru meledaknya tuh pas banget yang meledak gitu. Sedangkan kalau Esun tuh dia meledaknya tuh kayak sekarang sedikit jadi kayak nggak boom gitu. Gak mendem ya. Nggak mendem, jadi mas kayak nggak harus pura-pura baik-baik aja lah gitu. Semua harus let out aja guys. Jadi Kita harus jadi diri sendiri. belak-belakan lah intinya ya. Kita harus jadi diri sendiri guys. Kalau belak-belakan gak usah ditahan. Iya betul. Keluarin. Nanti tuh kalau misal dendam yang terus kependam tuh nanti satu-satu ngebledaknya tuh kayak wah parah banget, Gede guys. banget, Iya, gede parah banget. banget. Jadi better jangan. Nah, kalau kamu Kalau aku sih mungkin sekarang gue masih scrolling terus, kayak ngedit terus, kerjain tugas terus, kayak nggak nge-pause diri gue buat untuk nikmatin hidup Stop gue dulu ya. gitu. Iya, paling gitu aja sih. oke, bagus banget guys. Oke, ini terakhir nih pesan nih buat para people di rumah tentang buku dan film. Oke. Pesan kalian. Kasih tahu. Kalau dari aku ya, mungkin yang viral di TikTok tuh pasti kan mostly adegan yang cinta-cinta ya. Kayak girl. si Esun sama suaminya. Iya. Tapi menurut aku drama itu bukan cuma tentang cinta guys. Ini tuh juga tentang bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita berani bermimpi, dan bagaimana kita bisa menyuarakan emosi kita. Jadi menurut aku ini salah satu drama yang worth banget untuk ditonton karena banyak banget kisah hidup yang bisa kalian ambil dan mostly itu akan terjadi di real life. Dan Pasti. sudah terjadi di real life pasti mostly gitu. Itu dia dari aku. Kalau kamu Kalau dari aku, buat kalian yang lagi kayak struggling banget sama hidup kalian, kayak ngerasa hidup ngebut banget gitu, coba deh baca buku ini, It Happened Now. Kayak jadi buku ini tuh gak cuman ngajarin kita buat ngatasin kecemasan kita, struggle kita, tapi buku ini tuh kayak menurut gua tuh kayak ngajarin kita buat nikmatin hidup kita lebih lagi. wow, hebat sekali. Plus. Banyak sekali ya motivasinya dan pelajaran hidup guys. Iya, bener Itu banget. yang paling penting guys, pelajaran hidup. Jadi nonton jangan cuma asik aja. Iya. Serap pelajaran hidup ya. Iya. Bermanfaat Apalagi yang kita baca sama nonton. Iya, apalagi kita people di rumah mahasiswa yang struggle-nya itu pasti Banyak. Dan nggak cuma tugas gitu, Iya. siapa tahu ada ikut kepanitiaan juga, Organisasi. organisasi. Oke, terima kasih Naka dan Eka sudah mau diajak ngobrol sama aku untuk membagikan motivasi-motivasi kalian tentang seberapa besar buku atau film yang ngubah dari kalian berdua. Oke, terima kasih people yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.